Bapak Mama, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga kita ada sampai pada saat ini dalam ibadah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan kebaktian Minggu di pagi ini. Karena itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita semua mempersiapkan diri kita agar supaya kita boleh beribadah kepadanya, dan kita akan sama-sama berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Terkhususnya kami menjalani hari-hari kami dari hari Senin sampai hari Sabtu. Di dalamnya kami tidak pernah mengambil waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan membagi suatu waktu, yaitu di hari Minggu, agar kami dapat berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati firman itu bagi kami lewat hamba Tuhan yang menyampaikannya, sehingga firman Tuhan itu membawa berkat. Firman Tuhan itu membawa kelepasan bagi kami. Berfirman kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap
pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak saja membaca, mendengarkan firman Tuhan, tetapi bagi kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah pada tempatnya pada saat minggu pencurahan Roh Kudus ini, kembali saya ingin menyapa Bapak Mama, saudara-saudari, kakak adik yang ada di rumah, yang sementara beribadah. Saya menyapa Salam, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Bapak Mama dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua punya rasa syukur karena pada tanggal 14 kita sudah boleh bergereja. Tentu semua punya kerinduan untuk kita datang menghampiri Tuhan di dalam gereja, karena sudah hampir kurang lebih 13 atau 14 kali kita beribadah dari rumah kita masing-masing dengan segala macam pergumulan. Dan dengan diizinkannya tanggal 14 kita bergereja, tentunya punya banyak konsekuensi-konsekuensi.
Kita diharapkan untuk menghadapi segala sesuatu, segala situasi yang terjadi justru pada saat penderita COVID-19 yang positif semakin bertambah. Kita diminta untuk selalu menghadapi dan mulai menghadapinya dengan istilah yang dipakai baik pemerintah maupun gereja, new normal. Artinya bahwa semua orang boleh beraktivitas kembali, perkantoran, gereja, bahkan semua yang ada yang selama ini ditutup, semuanya dibuka kembali agar supaya semua orang boleh beraktivitas kembali secara normal. Tetapi juga dengan berbagai macam konsekuensi, yaitu tetap menjaga agar supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kita diminta untuk selalu taat kepada apa yang dinamakan dengan menjaga diri, selalu ada di dalam lingkaran tuntunan dari Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita beribadah dalam rangka pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Dan tema yang diberikan oleh kita oleh Majelis Sinode dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan judul Pentakosta. Dan tema yang diberikan bagi kita adalah pencurahan Roh Kudus membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Bapak, Mama, dan saudara-saudara, bahasa itu penting. Karena bahasa adalah alat komunikasi bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia atau makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Karena itu dalam berelasi dalam satu persekutuan masyarakat, persekutuan pribadi individu atau persekutuan keluarga, bahasa menjadi alat utama untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Dengan bahasa, maka kita akan saling bertemu, kita akan saling mengerti, kita akan berbicara satu dengan yang lain, berinteraksi sosial akan berjalan dengan baik. Bapak, Mama, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita tentang peristiwa yang sangat besar dalam sejarah gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus. Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid dan juga kepada kita ketika Dia hendak naik ke sorga. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu berdampak luar biasa bagi para murid. Seakan-akan para murid mendapatkan satu kekuatan baru, mendapatkan akan pikiran baru, semangat baru untuk menghadapi kehidupan pelayanan dan kesaksian mereka justru pada saat Yesus meninggalkan mereka. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan seakan-akan lenyap begitu saja. Mereka tidak lagi mengalami rasa keputusasaan. Karena Roh Kudus yang dijanjikan itu
adalah Roh Kudus yang menolong, menghibur, menguatkan mereka supaya mereka melakukan apa yang menjadi kesaksian mereka untuk pemberitaan firman Tuhan. Mama dan saudara-saudara, luar biasa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa masa pencurahan Roh Kudus itu ditandai dengan beberapa kejadian yang luar biasa, yang secara manusia tidak masuk di akal. Yang pertama itu adalah seperti bunyi tiupan angin dalam ayat 2 dalam pembacaan Kisah Rasul tadi, yang dalam bahasa Ibrani dan Yunani memiliki arti kekuatan yang menggerakkan dan menghidupkan. Kekuatan yang menggerakkan dan menghidupkan. Sedangkan di dalam ayatnya yang ketiga disebutkan bahwa Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada murid-murid Tuhan Yesus. Fenomena ini menjelaskan bahwa Allah hadir di tengah-tengah para murid-murid. Api adalah lambang dari kehadiran Allah. Fenomena lidah api ini adalah simbol bahwa Roh Kudus telah siap sebagai pendorong dan pemberi semangat. Roh Kudus memberi semangat supaya mereka yang menerima roh itu dapat menjadi saksi bagi dunia, bahkan menjadi media yang tepat untuk bersaksi. Bapak, Mama dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pencurahan Roh Kudus ini kita semua diminta agar supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi-saksi Kristus yang menghadapi kehidupan dengan segala macam situasi yang menakutkan ini. Kita diminta untuk tidak putus asa, kita diminta untuk tidak takut, kita diminta untuk jangan terlalu khawatir, karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu, Roh Kudus yang turun ke dalam dunia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapinya dengan baik. Tetapi tentunya Bapak, Mama dan saudara-saudara, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada kita akan menjadi ada di dalam kehidupan kita kalau kita mau membuka diri, mau menerima roh itu, sehingga roh itu bekerja, bukan kita, tapi roh yang bekerja untuk kita. Dalam peristiwa yang diterapkan nanti setelah tanggal 14, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu imun dan iman. Imun artinya kekuatan fisik kita, tubuh kita, agar supaya kita tidak gampang terkena virus corona yang mengakibatkan kita mengalami sakit. Tadi dalam Trans TV Bapak Mama disebutkan bahwa virus ini tidak saja menyerang paru-paru, tapi dia juga bisa menyerang jantung, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Bisa dibayangkan Bapak, Mama, dan saudara-saudara, kalau kita tidak mempunyai imun tubuh yang kuat, kita tidak makan dengan baik, kita tidak mensuplai obat yang cukup menguatkan tubuh kita menjadi sehat, kita tidak beristirahat dengan cukup, kita tidak menjaga jarak dengan satu dengan yang lain, kita tidak cuci tangan secara rutin, kita tidak pakai masker, tentunya kita akan gampang mengalami serangan dari virus ini. Karena itu imun kita dan ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan gereja
haruslah kita ikuti dengan baik. Karena Roh Kudus bukan saja memberikan kepada kita kekuatan, tetapi juga pengertian, hikmat pengetahuan sebagai bahasa media untuk kita belajar bagaimana kita bisa menerima itu dengan baik. Roh Kudus memberikan kepada hikmat. Kekuatan iman artinya bahwa kita jangan lalai untuk tidak berdoa. Kita jangan lalai untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh Tuhan. Justru dengan peristiwa ini, iman kita hendaklah dikuatkan, iman kita hendaklah dipulihkan, agar supaya apapun yang akan kita alami, segala kekhawatiran kita taruh hanya kepada Tuhan. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang kekasih, bahasa sebagai media untuk kita berelasi dalam kehidupan kita. Karena itu juga bahasa sebagai media untuk kita berkata-kata kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, dalam bahasa doa kita. Kita punya tugas bersaksi. Kita punya tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Bahasa kita berbeda-beda dari satu suku dengan suku yang lain. Tapi perbedaan itu justru menjadi kekuatan kita, menjadi bahasa kita untuk kita bersatu dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi segala pandemi yang ada pada saat ini. Bapak, mama, dan saudara-saudara, zaman boleh berkembang, tetapi juga janganlah kita terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita gampang jatuh dalam zaman ini. Kita harus berani membuka diri dan belajar untuk menerima Roh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus berbahasa yang santun dengan satu yang lain. Kita jangan membuat orang tersinggung dengan bahasa kita. Jangan kita membuat orang marah dengan bahasa kita. Tapi hendaklah bahasa yang kita keluarkan adalah bahasa yang memberkati orang lain, sehingga mereka dikuatkan dan bahkan mereka boleh menerima Tuhan. Oleh karena bahasa yang kita sampaikan itu adalah bahasa yang memberkati. Bapak, mama, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan untuk menghadapi situasi yang sementara mengganggu dan mengkhawatirkan ini dengan membangun iman bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan kita yang terbatas ini akan diberikan Roh Kudus untuk dapat mengerti dan mempergunakan bahasa kita untuk pemersatu. Bahasa Indonesia. Tetapi juga kita selalu memakai firman Tuhan, disampaikan di dalam kehidupan kita, agar supaya orang-orang mendengar dan mengerti. Karena itu pada saat pencurahan Roh Kudus ini, saya berharap kepada jemaat Tuhan sekalian, agar supaya kita menggunakan bahasa kita untuk menghadirkan berita kedamaian, kejujuran, keadilan, kebaikan, bahkan kesejukan dan sopan santun bagi yang mendengarnya. Dan bahasa yang kita sampaikan hendaklah bahasa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat
merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Terimalah Roh Tuhan di dalam hidupmu. Jadilah saksi-saksinya untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk mensyukuri firman Tuhan, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita 9 orang yang mengalami sakit, yang terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang mengalami hari ulang tahun dari tanggal 31 Mei, Vanessa Echefoe, Mel Jackson Aseloban, Welmince Mahoklori Amalo. Tanggal 1 Juni, Delon Aselan, Papi Junaidi Manao, Marazela J. Koemesa, Jibrail Tajimengi, Halena F. Loban, Yuni Kandun, Stefania Junita Jami, Isti Roma Aungga. Dan tanggal 2 Juni, Rosmita Dahlia Emi, Yunita Sodakain, Wahelmina Lolain Koilal, Iksan Alexander Tualaka. Dan tanggal 3 Juni, Baby Manao, Nindi Angelina Tanesip, Jamil Mesa. Tanggal 4 Juni, Dortia Yeselan Sau, Betty S. Maenge, Ririna Renata Karipui. Tanggal 5 Juni, Federica Lucy David, Yapetnia K. Bonbalan Noah, Gianette E. Lawrence, Gracia O.S. Pati, Katarina Jampi. Tanggal 6 Juni, Hans C. Sartono, ADE Melchior Lucy, Herman Sine, Agnit Liani Saitekela, Niar Evelina Rihi, Yance Selvesen Samau, Agustina Bulu. Dan tanggal 3 Juni, yaitu untuk perayaan nikah dari keluarga Umbu Kaleka dan Dorcas A. Kaleka T. Dan beban-beban doa yang lain, kita mendoakan bagi bangsa dan negara, provinsi kita, kota kita, para pemimpin kita, pemimpin gereja, bahkan sinode dan klasis. Kita juga akan berdoa bagi para presbiter, majelis jemaat harian, foster. Bahkan kita juga akan bergumul untuk rencana konser kita untuk pembangunan gereja yang direncanakan terjadi pada bulan Juli. Dan juga kita berdoa bagi pembangunan rumah Tuhan. Bahkan kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang bekerja di bidang keamanan, kesehatan, dan saudara-saudari kita yang sementara dirawat oleh karena mengalami positif COVID. Dan kita berdoa bagi diri kita semua, agar kita tetap menjaga diri kita untuk kita tidak berada dalam situasi yang sulit. Untuk itu, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami datang, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana kami berada di dalam satu situasi kehidupan yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tetap kuat, oleh karena Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Tapi Roh Kudus menjaga, merawat, memelihara, menolong kami. Pada saat ini kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang mengalami penderitaan sakit. Oma Getreda, Opa Sine,
Bapak JFP Ilwama, Oma Frederica Lucy, Bapak Petrus J. Panabera, Oma Paulina Nanggula, Oma Supiaha Ngebaun, dan Ibu Sumiati Reta. Tuhan memberkati mereka dan berikan kesembuhan, berikan kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya mereka boleh hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami mengalami peristiwa sukacita dalam ulang tahun mereka. Tanggal 31 3 orang, tanggal 1 Juni 7 orang, tanggal 2 Juni 4 orang, tanggal 3 Juni 3 orang, tanggal 4 Juni 3 orang, tanggal 5 Juni 5 orang, tanggal 6 Juni 7 orang, dan satu keluarga yang mengalami hari ulang tahun pernikahan di tanggal 3 Juni, keluarga Umbu Kaleka dan Ibu Dorcas A. Kaleka T. Saudara-saudari kami yang mengalami hari kebahagiaan ini, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam usia yang mereka alami. Kami mohon supaya Tuhan tetap memelihara, menjaga, menolong, menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pembangunan gereja Tuhan. Kami sementara berupaya untuk menggalang dana dengan menghadirkan konser rohani Nikita yang sementara kami tunda oleh karena pandemi COVID yang tidak memungkinkan kami melaksanakannya dalam beberapa waktu yang lalu. Dan kami punya niat untuk melakukan pada bulan Juli nanti. Tetapi semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami akan berdoa pada panitia konser, baik dari jemaat Batu Karang maupun luar jemaat, TLM, bahkan juga saudara-saudari kami yang lain yang terlibat. Tuhan memberkati mereka. Nikita, Tuhan mempersiapkan secara baik. Kesehatan keluarganya, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi para presbiter di semua rayon 1 sampai rayon 10. Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, agar supaya mereka dapat melaksanakan doa-doa dalam pelayanan sebagai seorang penatua. Di setiap sektor pelayanan di rumah mereka, Tuhan terus menjaga, Tuhan terus merawat. Para koster majelis jemaat harian, Tuhan memberkati, agar supaya walaupun dalam kondisi yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan ini, biarlah kami terus bekerja untuk kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, para bupati, para camat, para lurah, bahkan pihak keamanan, TNI Polri yang bekerja di bidang kesehatan, khususnya mereka yang sementara menangani pasien COVID, para pasien yang mengalami positif, keluarga yang telah kehilangan akan orang yang mereka kasihi oleh karena korban daripada virus corona, yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan juga memberkati mereka, memberkati semuanya Bapa, agar supaya kami terus ada dalam kasih penyertaan Tuhan. Para lembaga-lembaga formal maupun non formal, eksekutif maupun legislatif, para anggota DPR provinsi sampai pada daerah-daerah yang terus menggumuli akan bangsa dan negara, bahkan dalam program-program untuk mengatasi, memutuskan mata rantai COVID ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang sementara memberitakan firman Tuhan pada minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Majelis Sinode Gemit, Majelis Klasis Kota Kupang, maupun Majelis Klasis di seluruh pelosok pelayanan Gemit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar supaya semua keputusan-keputusan SOP yang diberikan kepada kami untuk menjalankan pelayanan pada tanggal 14 dan seterusnya,
juga perjamuan kudus dan kelengkapan semuanya. Biarlah kami melaksanakannya dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih atas seluruh kehidupan yang telah kami alami. Karena itu Engkau memberkati akan keluarga-keluarga kami, baik bagi mereka yang ada di daerah-daerah yang lain, terpisah dengan kami oleh karena lautan, tidak bisa bertemu oleh karena peristiwa COVID ini, yang ada di daratan Kupang, daratan Timur, dan lain sebagainya. Kami hanya bisa bertemu dalam doa, dalam sapaan bahasa doa kepada mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan rencana bergereja kembali pada tanggal 14 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kami mohon Tuhan tetap lindungi bangsa kami, lindungi akan umat-Mu, lindungi akan gereja-Mu, dan biarlah kami semua boleh diberkati oleh Roh-Mu yang kudus. Kiranya kasih daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui persekutuan Roh Kudus, datang menyertai kami sekalian, bukan saja pada saat sekarang ini, tetapi sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, atas nama segenap majelis jemaat dan seluruh perangkat pelayanan jemaat Batu Karang Kupang, kami menyampaikan kepada Bapak Mama selamat menjalani hari-hari hidup. Yang mengalami hari ulang tahun, selamat berbahagia. Yang mengalami duka, Tuhan akan menghiburkan. Kami percaya dengan pencurahan Roh Kudus hari ini, kita punya bahasa yang sama, bahasa yang satu, yaitu bahasa kasih, bahasa perdamaian, bahasa persekutuan. Tuhan memberkati kita. Salam.